Bab 1641. Sebuah suara agung dan kuno terdengar di Qiyun Tiansu. Chen Yuan tercengang astoniset ketika mendengar kata-kata itu. Leluhur suci Tianyuan ini, bukankah seharusnya dia yang pertama memiliki sistem? Tidak heran leluhur Tianyuan meninggalkan legenda yang luar biasa, yang telah ditiru dan tidak pernah terlampaui. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata kau juga menggantung. Prestasi gemilang yang dibuat oleh Tianyuan Shengzu masih memiliki pengaruh yang tak tertandingi hingga sekarang. Ding! Kitab keberuntungan surgawi terdeteksi, dan aku ingin mengidentifikasi pemiliknya, apakah kau setuju? Ding! Kitab takdir surgawi ini berisi sistem penelan takdir dan meninggalkan kehendak jiwa sisa. Setelah menyatu dengan pemiliknya, ia akan memiliki dampak yang tidak diketahui pada pemiliknya. Apakah kau setuju dengan fusi ini? Sial! Mendengar prompt sistem, Chen Yuan langsung terkejut luar biasa. Nima! Ternyata ada sistem di dalam kitab keberuntungan. Apakah masih mungkin untuk mendapatkan sistem ganda? Pada saat ini, jiwa sisa leluhur suci Tianyuan juga tampak sangat bersemangat. Berapa tahun? Dia akhirnya mendapatkan pemilik sistem. Dan kekuatan basis kultivasinya hanya peringkat ke-10 Kaisar Dewa. Setelah menyatu dengannya, bahkan jika dia gagal dalam kompetisi putra Dewa Primordial saat itu, hanya secuil sisa jiwa yang tersisa. Itu seharusnya juga mampu menduduki posisi dominan dalam proses fusi, melahap roh primordial anak ini. Kebangkitan dari belakang. Saat itu, ketika dia berada di puncak leluhur suci Tianyuan, kultivasinya telah menembus ke puncak Raja Suci Dao Surgawi. Entah berapa kali lebih kuat dari semut peringkat ke-10 Kaisar ini. Bahkan jika hanya ada secuil sisa jiwa yang tersisa, kehendak jiwanya tidak kalah dengan Raja Bijak Surga. Dan ada juga berkah dari sistem transportasi udara. Selama ada kemungkinan, baginya itu adalah tingkat keberhasilan 100%. Tingkat keberuntungan plus 999999. Selain itu, selama bertahun-tahun ini, ia telah mengumpulkan keberuntungan umat manusia, dan nilai keberuntungan yang terkumpul dalam buku keberuntungan telah mencapai 1000 miliar poin. Lihatlah halaman nilai keberuntungan yang ditampilkan di atas kepala Chen Yuan. Nama: Chen Yuan. Usia: 152 tahun. Tingkat kultivasi: Kaisar Dewa peringkat ke-10. Nilai keberuntungan saat ini, 10 miliar poin. Ding! Terdeteksi bahwa pihak lain adalah pemilik sistem portabel. Lumayan. Seorang kaisar dewa biasa di alam semesta hanya memiliki puluhan ribu poin keberuntungan paling banyak, tetapi nilai keberuntungan anak ini setinggi 10 miliar poin. Dia pantas disebut putra keberuntungan. Yang lebih luar biasa lagi adalah anak ini sebenarnya lebih muda dariku dulu. Leluhurku baru menembus tingkat ke-10 kaisar dewa pada usia. Dia 10 kali lebih cepat dariku. Penampilan, tubuh, kultivasi, bakat, sistem, semuanya tidak buruk, mungkin sekelompok harem telah berkumpul di sekitarku. Jika leluhur ini dapat menelan dan menggabungkan roh primordialnya, dengan nilai keberuntungannya, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk membawa sistem keberuntungan, dan setelah penggabungan kedua sistem, leluhur ini akan memiliki latar belakang yang lebih kuat, dan pencapaiannya di masa depan akan tak terbatas. Leluhur Tianyuan sangat bersemangat. Tetapi di permukaan, dia tenang. Dia tidak mendesak Chen Yuan untuk segera bergabung, apalagi memaksanya bergabung. Pihak lain juga merupakan pemilik sistem. Jika bukan karena fusi sukarela, kemungkinan dia berhasil merebut rumah itu akan sangat rendah. Terlebih lagi, dia ada dalam bentuk jiwa sisa, dan jika dia gagal merebut tubuhnya, kerusakan yang akan dialaminya akan terlalu besar, dan sama sekali tidak tertahankan. Kita hanya bisa menunggu pihak lain untuk berintegrasi secara sukarela. Syarat fusi sistem transportasi gas hanya eksistensi dengan nilai transportasi gas alam lebih dari juta poin. Untuk berhasil berintegrasi. Inilah mengapa dia menunggu selama puluhan miliar tahun. Chen Yuan benar-benar target yang sempurna. Puluhan miliar tahun, waktu ini benar-benar terlalu lama. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk merebut rumahnya dan terlahir kembali. Jangan terburu-buru. Tidak boleh tergesa-gesa. Aku melihatnya menggunakan nada yang sangat acuh tak acuh, dan mulai membujuk. Nak, harus kukatakan, kau sangat beruntung. Kau sudah memiliki sistem portabel. Jika kau mendapatkan sistem keberuntungan, kau akan menjadi pemilik sistem ganda yang sangat langka. Keberadaan seperti ini sangat langka bahkan di Istana Hongmeng. Dan setelah kau mengintegrasikan kitab surgawi keberuntungan Qi, kau juga akan mendapatkan biografi sejati leluhur ini. Mungkin sebagai pemilik sistem, kau tidak peduli dengan metode kultivasi, tetapi di antara biografi sejati leluhur ini, ada satu yang pernah menyebabkan badai berdarah tak berujung di seluruh laut kekacauan. Latihan penciptaan primordial paling mutakhir. Seni menelan alam semesta. Teknik ini dapat secara paksa melahap asal mula alam semesta, dan kecepatan kultivasi meningkat pesat. Aku dapat merasakan bahwa alam semesta ini seharusnya telah memasuki periode kehancuran.
Bagimu yang memiliki seni menelan alam semesta, ini akan menjadi keberuntungan tertinggi. Begitu alam semesta memasuki periode kehancuran, aturan surga tidak akan dapat terlalu membatasimu. Kau dapat memurnikan alam semesta dan langit berbintang sesuka hati. Hukum keterampilan ini memungkinkanmu untuk langsung menembus alam bijak surgawi dalam waktu 10 tahun. Nak, cepatlah dan kumpulkan buku keberuntungan surgawi, kata Lord Tianyuan dengan nada menghargai. Tampaknya seorang junior seperti itu lahir di ras manusia, dan dia sangat senang. Tapi Chen Yuan sedikit mencemooh. Apa? Butuh 10 tahun untuk berkultivasi ke alam bijak surga. Mengapa kau merasa sedikit rendah diri? Avatarku adalah seorang bijak surga, kau bilang butuh 10 tahun untuk berkultivasi ke tingkat ini, dan kau masih menggunakan nada memberi penghargaan padaku. Bagaimana menurutmu leluhur legendaris Tianyuan agak kurang menonjol? Mungkinkah generasi selanjutnya telah meremehkannya? Sebagai pemilik sistem, Chen Yuan merasa bahwa pihak lain tidak sebaik dirinya. Terlebih lagi, jiwa sisa miliknya masih ada, mungkinkah dia ingin merebut rumahnya? Meskipun dia adalah seorang ahli senior, leluhur suci dari generasi sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Chen Yuan menurunkan rasa kagumnya padanya. Dan samar-samar muncul sedikit kewaspadaan. Orang ini sepertinya tidak bisa melihat bahwa aku berada di alam semesta asli, dan aku telah menjadi jalan surgawi alam semesta. Jika kau ingin membawaku pergi, percuma saja kau mengambil tubuh fisikku. Kau harus mengambil alam semesta dan jalan surgawi. Dan dengan kekuatan alam semesta awalku, bahkan jika kau adalah Raja Suci Surga, kau harus berhenti makan. Duo She, aku takut kau sedang berpikir untuk kentut. Chen Yuan curiga. Tetapi permukaan yang dikuasai oleh Kaisar Film. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya sesaat. Leluhur Agung, bisakah Anda menjadi Raja Bijak Dao Surga dalam 10 tahun? Bisakah Anda juga memperoleh sistem ganda? Ya, cepatlah menyatu, kesadaran jiwa sisa leluhur akan segera lenyap. Tapi leluhur agung, saya memiliki cinta sejati di hati saya. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk mentransfer sistem keberuntungan ini kepadanya. Bagaimanapun juga, saya sudah punya sistem. Jika dia juga bisa memilikinya, kita bisa tumbuh dan maju bersama. Jaraknya terlalu besar. Chen Yuan berkata demikian. Begitu kata-kata itu keluar, leluhur Tianyuan hampir mengamuk. Kenapa kau begitu memaksa? Orang lain sangat ingin mewarisi kesempatan besar seperti itu, tetapi kau masih ingin merebutnya. Apakah kau seperti anjing yang menjilat? Nak, bisakah kau untuk sementara mengesampingkan hubungan antara putra dan putrimu? Selama kekuatanmu kuat, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Jika kau melangkah lebih tinggi dan lebih jauh, kau akan dapat membantu orang-orang terkasih di sekitarmu untuk mencapai puncak di masa depan. Sebaliknya, jika suatu hari kau ditinggalkan olehnya, kau hanya akan ditinggalkan begitu saja. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan warisan leluhur, jadi kau harus segera beradaptasi. Bab 1642. Cemas. Chen Yuan mencibir. Penampilan pihak lain membuat Chen Yuan semakin curiga, dan mungkin ada jebakan dalam mengintegrasikan buku keberuntungan surgawi. Saat ini, dia tidak lagi memiliki sedikit pun rasa hormat kepada leluhur umat manusia. Sistem, bisakah kau memurnikan buku keberuntungan Ki Surgawi? Chen Yuan bertanya dalam hati. Ding! Nilai keberuntungan yang saat ini terkumpul dalam buku keberuntungan ini mencapai 1000 miliar poin. Jika tuan rumah ingin memurnikannya secara paksa, dibutuhkan 10 triliun poin penguatan. Ding! Poin penguatan tuan rumah yang tersisa tidak mencukupi, jadi tidak dapat dimurnikan secara paksa. Baiklah kalau begitu, mari kita ubah metodenya. Aku tidak memurnikan buku keberuntungan Ki secara paksa, aku ingin melenyapkan kesadaran jiwa sisa dalam buku keberuntungan Ki. Berapa banyak penguatan yang dibutuhkan? Ding! Terdeteksi bahwa kesadaran jiwa sisa yang melekat pada kitab keberuntungan telah terdeteksi, dan kemauannya termasuk dalam tingkat Raja Suci Surga, tetapi karena hanya tersisa sedikit jiwa sisa, kesulitan untuk memusnahkannya berkurang 100 kali lipat. Tuan rumah mengonsumsi 200 miliar poin penguatan, ia dapat dimusnahkan. Pengingat, sistem tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang, tuan rumah perlu memasukkan jiwa sisa ke dalam dirinya sendiri, dan sistem dapat membunuhnya. Baiklah, aku akan memancingnya nanti dan membunuhnya segera. Ding! Setelah mengurangi 200 miliar poin penguatan tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 155 miliar. Meskipun Chen Yuan merasa bahwa jiwa sisa ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membawanya pergi. Tetapi pihak lain memiliki sistem. Orang seperti ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Harus ada pendekatan dua arah agar lebih stabil. Leluhur suci senior, apa yang Anda katakan masuk akal. Kalau begitu mari kita mulai penggabungan. Chen Yuan mengangguk dengan antusiasme yang pura-pura. Dia sepertinya akhirnya menyadarinya. Jika bunga-bunga mekar penuh, angin sepoi-sepoi akan datang.
Hanya dengan menjadi kuat seseorang dapat menarik dewi terbaik di dunia. Baiklah, selanjutnya, rilekskan pikiranmu dan perlahan terima integrasi sistem keberuntungan dengan dirimu. Sistem ganda mungkin menyebabkan beberapa penolakan, tetapi jangan membuat keributan. Yang terpenting adalah bahwa kursi ini akan menggunakan sisa kekuatan jiwa terakhir untuk mendorong integrasi sempurna Anda dengan sistem keberuntungan, dan Anda juga akan menerima wawasan basis kultivasi 500 miliar tahun dari kursi ini. Wawasan ini pasti akan membantu Anda mencapai puncak dalam satu langkah. Anak muda, kau memiliki biografi sejati hidupku. Aku menantikan hari ketika kau mencapai puncak. Tianyuan Shengzu menghela napas panjang. Dia tampaknya menaruh harapan besar pada Chen Yuan, keturunan umat manusia. Dia seperti seorang sesepuh sebelum kematiannya, dia ingin meninggalkan seluruh harta keluarganya kepada keturunannya sebelum dia menghilang begitu saja. Seorang leluhur suci, dia begitu hebat. Mengabdikan hidupnya untuk umat manusia. Bahkan puluhan miliar tahun setelah kematiannya, dia masih memikirkan keturunan umat manusia. Meninggalkan warisan utamanya sendiri. Desain karakter Tianyuan Shengzu telah seperti ini selama puluhan miliar tahun. Kisah agung para leluhur telah menulis bab yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Saat Chen Yuan melepaskan pikirannya, kitab keberuntungan Ki Surgawi tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Keberuntungan yang semula tak terlihat dan tak berwujud tiba-tiba termanifestasi dan berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terbatas. Menerangi seluruh 33 hari yang berat. Cahaya itu juga menerangi seluruh tanah suci umat manusia. Di bawah pancaran sinar keberuntungan ini, banyak sekali orang kuat dari umat manusia merasakan pada saat ini bahwa ada kesempatan untuk menembus hambatan yang belum mereka atasi untuk waktu yang lama. Hari ini, mungkin ada puluhan miliar orang kuat di tanah suci umat manusia yang akan menembus hambatan tersebut secara bersamaan. Keberuntungan bersinar. Sangat kuat. Haha, leluhur ini telah menunggu selama puluhan miliar tahun, dan akhirnya hari ini telah tiba. Muda, kau seharusnya merasa terhormat menjadi tubuh leluhur yang telah dibangkitkan. Mulai sekarang, aku akan menjadi Chen Yuan, putra keberuntungan yang baru. Semua wanita, latar belakang, dan koneksimu akan diwarisi oleh leluhurku. Aku akan membuat nama Chen Yuan bergema di seluruh 9 langit dan 10 bumi, mengguncang kekacauan dan 8 kehancuran, mengguncang alam semesta berdimensi tinggi dengan keangkuhan, dan mencapai supremasi abadi. Biarkan aku menggantikanmu dan pergi ke tempat tertinggi. Jiwa sisa leluhur Tianyuan langsung menyerbu lautan kesadaran Chen Yuan. Namun, ia tercengang. Di lautan kesadaran Chen Yuan, sama sekali tidak ada sumber jiwa. Itu adalah lautan kesadaran yang benar-benar kosong. Detik berikutnya, lautan kesadaran ini langsung berubah menjadi sangkar. Menjebak jiwa sisa Tianyuan secara langsung. Kau bajingan kecil, berani-beraninya kau mempermainkanku. Hahaha, aku sudah menduga kau punya niat buruk. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kau, leluhur agung generasi ini, malah mengambil alih generasi muda dan ingin terlahir kembali. Sayang sekali kau menendang lempengan besi. Tidak. Leluhur ini telah menunggu selama puluhan miliar tahun, dan kini berada di tanganmu, seorang anak dari peringkat ke-10 Kaisar Dewa. Aku tidak akan menerima ini. Teriak jiwa sisa Tianyuan dengan suara melengking. Sebuah pukulan dahsyat dari sistem tersebut langsung menghancurkan kesadaran jiwa sisa menjadi sampah. Jiwa sisa dari satu generasi guru suci telah musnah. Tidak ada ancaman dari kesadaran jiwa sisa ini. Chen Yuancai akhirnya berani mengintegrasikan sistem keberuntungan. Ding! Seorang host yang cocok dengan ikatan sistem pemakan keberuntungan Ki telah terdeteksi. Setelah sistem ini terikat, ia dapat membantu host mencuri keberuntungan makhluk lain, membuat keberuntungan host berlipat ganda, dan membuat lawan tidak beruntung. Apakah kau terikat? Terikat. Chen Yuan berkata langsung. Ding! Qi Yuntun Sisi Tong Bang Ding Zong, Bang Ding Jindu 1%, 10%, 30%, 50%, 80%, 100%, Bang Ding Wan Cheng. Ding! Selamat kepada host karena telah mendapatkan sistem pemakan keberuntungan. Baru saja mendapatkan sistem transportasi udara. Chen Yuan belum sempat berbahagia. Tiba-tiba, sebuah suara jahat terdengar di benak Chen Yuan. Kau akhirnya tertipu. Nak, apa kau benar-benar berpikir kau sangat pintar? Kelemahan yang kau temukan itu sengaja diungkapkan oleh leluhur ini. Tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir kau pasti menang, bahwa kau telah membunuh jiwa sisa leluhur, tetapi sebenarnya, yang kau bunuh hanyalah setengah dari jiwa sisa leluhur. Setengah jiwa sisaku yang lain telah lama terintegrasi ke dalam buku keberuntungan dan terintegrasi dengan sistem keberuntungan. Aku mengendalikan 1000 miliar poin keberuntungan, dan keseimbangan kemenangan akan selalu berada di pihakku. Sekarang kau bersedia menyatu dengan sistem keberuntungan, itu berarti menyatu dengan leluhur asli. Sedalam apapun asal jiwamu tersembunyi, tidak akan ada cara untuk melarikan diri saat ini.
Dan terakhir kali kau menggunakan kekuatan sistem untuk menghapus sisa jiwaku, aku khawatir kau telah membayar harga yang mahal. Saat ini, kau secara sukarela menyatu denganku. Aku telah terikat erat padamu. Kau tidak akan lagi bisa menggunakan kekuatan sistem untuk membunuhku. Pada akhirnya, jiwa yang lemah akan digantikan oleh pemakan jiwa yang kuat. Nak, kau masih terlalu lembut. Sisa jiwa leluhur Tian Yuan muncul kembali. Dengan satu pikiran, ia mengunci asal jiwa Chen Yuan. Orang tua itu benar-benar menyimpan rahasia. Seorang leluhur suci generasi ini, licik dan cerdik, sangat berpengaruh di kota, reputasinya memang pantas. Tapi Chen Yuan tidak panik ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak menyangka kau menyimpan rahasia ini. Tapi maaf, bahkan jika kau sengaja menunjukkan kelemahanmu, kau tidak bisa mengubah situasi, karena aku punya tangan kedua untuk bersiap, satu lebih banyak darimu. Apakah kau terkejut? Apakah kau terkejut? Saat jiwa sisa leluhur Tian Yuan mengunci sumber jiwa Chen Yuan. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah melewati portal dimensi. Memasuki ruang rahasia yang sangat besar. Yang mulia leluhur suci, selamat datang di alam semesta awal. Di sini, aku adalah kehendak surga, maha kuasa, dan mengendalikan segalanya. Apakah kau pikir kau, jiwa sisa Raja Suci, benar-benar lebih kuat dariku? Kau. Bab 1643. Apakah ini alam semesta asli? Apakah kau benar-benar seorang bidat? Aku mengerti, akhirnya aku mengerti, ternyata semua ini. Jiwa sisa leluhurku telah bertahan hingga hari ini. Awalnya kupikir itu adalah keberuntunganku karena aku selamat dari kekalahan putra Dewa Primordial. Aku baru menyadari sekarang bahwa aku telah diperhitungkan oleh orang lain dari awal hingga akhir. Aku menunggu puluhan miliar tahun hanya untuk terlahir kembali, tetapi seseorang menggunakan ini sebagai rencana. Dia tidak hanya memperhitungkanku, tetapi juga memperhitungkan jalan surgawi seluruh alam semesta. Tian Yuan Shengzu tiba-tiba menarik napas dingin. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Chen Yuan telah memperoleh sistem keberuntungan saat ini. Setelah jiwa sisanya dimurnikan, dia akan mendapatkan 1000 miliar poin keberuntungan anti cuaca. Tidak hanya itu, tetapi yang terpenting adalah dia juga akan mendapatkan latihan menelan alam semesta. Jika itu adalah dewa penguasa alam semesta biasa, jika dia mendapatkan seni menelan alam semesta, meskipun kuat, itu tidak akan terlalu luar biasa. Karena jumlah dewa alam semesta yang dapat mencuri asal-usul alam semesta sangat terbatas. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta yang sangat besar, itu hanyalah setetes air di ember, tidak relevan. Sama seperti nyamuk menghisap darah, nyamuk tidak dapat menghisap darah sapi hingga kering. Tetapi bidah berbeda. Dewa jahat sesat ini membentuk alam semestanya sendiri, melawan langit, dan melanggar jalan surga. Begitu dia mempraktikkan teknik terlarang, seni menelan alam semesta. Itu bahkan lebih kuat. Ia dapat secara paksa melahap langit berbintang alam semesta. Secara bertahap melahap seluruh alam semesta. Dewa jahat sesat ini sama sekali tidak memiliki batasan untuk melahap asal-usul alam semesta, dan dapat memakan alam semesta normal untuk memperluas alam semesta iblisnya sendiri. Poin terpenting adalah bahwa alam semesta ini baru saja memasuki periode kehancuran saat ini. Di alam semesta dalam periode kehancuran, kehendak surga tidak dapat lagi diwujudkan, dan mungkin sulit untuk mengusir dewa jahat sesat ini. Secara permukaan, orang ini hanya memiliki basis kultivasi tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Ia sama sekali tidak ditolak oleh hukum tertinggi alam semesta. Artinya, ia dapat melahap alam semesta sebanyak yang ia inginkan, dan langsung menyelesaikan periode transisi terlemah dari alam semesta iblis yang bermutasi. Hai gelombang! Memikirkannya, Tian Yuan Shengzu menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin saat itu. Kau tidak mungkin putra sejati Dewa Primordial, kan? Semua kesempatan, waktu terbaik, semuanya jatuh ke kepalamu dengan begitu mudah. Begitu alam semesta asli Chen Yuan benar-benar menggantikan alam semesta ini, maka dia akan menjadi penguasa sejati alam semesta. Setelah menyelesaikan langkah ini, aku khawatir bahkan Yang Mulia Dao Surgawi, atau bahkan Kaisar Dao Surgawi, mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Bahkan pembangkit tenaga tertinggi di alam semesta berdimensi tinggi pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Tata letak seperti itu, tulisan tangan seperti itu, benar-benar mengerikan. Bitah dengan alam semesta asli, dalam keadaan normal, mustahil untuk bertahan hidup. Pertama adalah pengejaran alam semesta berdimensi tinggi. Begitu bitah jahat muncul, itu akan diberantas dengan segala cara. Tidak mungkin kau akan bertahan hidup. Pemimpin alam semesta berdimensi tinggi, tekadnya untuk memberantas bitah tidak tergoyahkan. Kedua, terlalu sulit bagi bitah dewa jahat untuk tumbuh. Jumlah kristal alam semesta primitif yang dibutuhkan mungkin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tanpa dukungan kekuatan besar di belakangnya, sulit untuk mendukungnya. Meskipun alam semesta awal terbentuk pada tahap awal, akan ada gelombang pertumbuhan eksplosif,
tetapi batas kekuatan tempur dasar akan mengalami periode hambatan ketika mencapai tingkat Raja Surgawi. Pada saat ini, hanya ketika alam semesta awal berevolusi menjadi alam semesta kecil barulah ia dapat terus meningkatkan kekuatannya. Disinilah poin kuncinya. Alam semesta awal berevolusi menjadi alam semesta kecil. Ruang kosmiknya akan langsung muncul di lautan kekacauan, dan ia tidak dapat bergerak. Hanya evolusi yang dilakukan. Untuk menyusut kembali, bergerak, dan bersembunyi. Periode evolusi ini dapat dikatakan sebagai target hidup. Tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi periode evolusi alam semesta awal sangat panjang. Apalagi puluhan juta tahun. Jika evolusinya tidak lancar, bahkan akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Selama periode ini, begitu raksasa dari alam semesta berdimensi tinggi datang, akhirnya tentu akan sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak dapat melarikan diri, Anda hanya dapat bertarung dengan keras. Konon, ada cukup banyak dewa sesat jahat yang sangat ganas, dan mereka semua mati pada periode evolusi ini pada akhirnya. Jadi pada dasarnya, selama ratusan miliar tahun, tidak pernah ada bidah dewa jahat yang benar-benar mengembangkan alam semestanya sendiri ke tingkat alam semesta berdimensi tinggi. Tidak satu pun. Tanpa pengecualian. Jalan bidah ini jelas 10.000 kali lebih sulit daripada pendakian normal. Tingkat bahayanya tidak sebanding dengan membuktikan Tao dan menjadi seorang suci. Lagi pula, jalan itu terserah Anda untuk memilih. Jika Anda ingin membangun kembali alam semesta berdimensi tinggi, itu sama saja dengan memprovokasi aturan yang ditetapkan oleh 6 kekuatan raksasa. Itu melanggar aturan surga. Itu sama dengan pengkhianatan. Ini sama sekali tidak diizinkan oleh 6 besar. Termasuk Kuil Hongmeng, pemilik sistem tidak pernah diizinkan untuk juga memiliki alam semesta asli pada saat yang sama. Ini sama artinya dengan anak Dewa Purba ini benar-benar di luar kendali, bahkan jika dia kehilangan sistem, sistem itu tidak akan mampu membentuk pengawasan dan keseimbangan untuknya. Dia sama sekali tidak dikendalikan oleh sistem. Bidah ini harus dimusnahkan dengan segala cara. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tanda seru. Hati Tianyuan Shengzu bergejolak hebat. Jiwanya terkejut. Apa yang kau pahami? Chen Yuan sedikit mengerutkan kening. Apakah leluhur Tianyuan sedang bermain-main, atau dia benar-benar memahami sesuatu? Apapun itu, dia akan hancur hari ini. Nak, aku akui. Tapi leluhur tidak kalah darimu, tetapi dari orang-orang di belakangmu. Aku menantikan penampilanmu di masa depan, aku harap kau tidak mati terlalu cepat, bahkan jika kau memiliki sistem ganda, bahkan jika kau memiliki alam semesta asli, bahkan jika kau masih memiliki alam semesta yang telah memasuki periode kehancuran untuk dihisap, itu akan memungkinkanmu untuk berevolusi ke tahap alam semesta kecil, tetapi aku masih tidak percaya kau bisa berhasil. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menantang aturan 6 alam semesta berdimensi tinggi, dan kau tidak terkecuali. Tunggu saja, nasibmu di masa depan pasti tidak akan jauh lebih baik dari nasibku. Pada saat ini, leluhur suci Tianyuan kembali tenang. Dengan kata-kata yang luar biasa tenang, dia menyimpulkan hasil masa depan Chen Yuan. Chen Yuan menjentikkan jarinya dengan ringan. Kehendak langit yang menakutkan, di bawah berkah kekuatan alam semesta awal, hampir seketika memadamkan kesadaran leluhur Tianyuan. Dan melahap semua ingatan purba yang tersisa. Mulai saat ini, pengalaman kultivasi leluhur suci Tianyuan selama puluhan miliar tahun menjadi miliknya. Termasuk 1000 miliar poin keberuntungan yang telah dikumpulkannya selama puluhan miliar tahun. Semuanya juga diwarisi sepenuhnya oleh Chen Yuan. Ding! Nilai keberuntungan dapat ditukar dengan berbagai keterampilan seperti metode kultivasi, pemahaman hukum, pengendalian domain, dan kekuatan supranatural. Tidak perlu berlatih, Anda dapat langsung meningkatkan level penuh. 2 antarmuka sistem muncul di depan Chen Yuan. 1 dapat menggunakan poin penguatan, dan juga mengikat puluhan benda penjilat anjing. Cukup klik untuk membuka, Anda dapat menemukan semua informasi data terkini dari benda penjilat anjing. Ini termasuk berbagai informasi seperti kultivasi, usia, penampilan, keberuntungan, keterampilan, ukuran, del. Antarmuka sistem lainnya. Nama, Chen Yuan. Usia, 152 tahun. Nilai keberuntungan saat ini, 1010 miliar poin. Tingkat keberuntungan, plus 999999 putra super beruntung. Tingkat keberuntungan tidak hanya diterapkan pada diri sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi orang-orang di sekitar untuk mendapatkan keberuntungan besar. Evaluasi sistem. 1 orang mencapai Tao, ayam dan anjing naik ke surga. Jadi aku seberuntung itu. Bab 1644. Setelah menyempurnakan Qiyun Tiansu, Chen Yuan memasuki kuil leluhur suci. Di kuil ini, terkumpul banyak sekali teknik rahasia tingkat tinggi, kekuatan supranatural tingkat tinggi, dan latihan tingkat tinggi. Di antaranya adalah, rahasia 9 klon takdir, 12 tingkat alkimia,
pengendalian 5 elemen tingkat ke-10, 89 misteri, Hongmeng Yulei Zhenjue, penjelasan sejati utama jalan pedang, seni sihir abadi iblis surgawi, teknik pemurnian artefak dimensi tinggi, analisis formasi kekacauan bawaan, ramalan Tianji, kebenaran mendalam Buddhisme Mahayana, dan lain-lain. Setiap latihan sebenarnya adalah kekuatan supranatural kuno yang telah lama hilang. Ini dapat disebut sebagai metode rahasia pamungkas. Banyak dari metode rahasia ini sendiri berasal dari alam semesta dimensi tinggi. Kekuatan yang luar biasa. Banyak sekali latihan dan aliran di alam semesta pada dasarnya berasal dari beberapa latihan ini. Hanya saja leluhur Tianyuan hanya mewariskan versi yang disederhanakan. Namun demikian, hal itu juga memungkinkan ras manusia purba untuk bangkit dari permulaan yang sederhana, menyapu seluruh alam semesta, menguasai galaksi, dan menempati peringkat pertama ras di alam semesta. Leluhur Tianyuan bahkan dipuja sebagai orang terkuat di alam semesta. Semua ras menyerah. Hari ini, leluhur Tianyuan datang ke alam semesta ini, yang merupakan pukulan pengurangan dimensi tersendiri. Menurut ingatan roh primordial leluhur Tianyuan, nama aslinya adalah Li Tianyuan. Ia adalah seorang manusia biasa yang lahir di alam semesta berdimensi tinggi. Ayahnya adalah seorang bijak surga, dan ibunya juga seorang bijak surga. Ia lahir sebagai yang mulia alam semesta. Berusia lebih dari 1000 tahun, ia menjadi kaisar alam semesta. 10.000 tahun untuk menembus dewa penguasa alam semesta dan memenangkan kuota dakwah dan penyucian. Tetapi tepat sehari sebelum ia akan menyatakan diri dan menjadi suci, ia dipilih oleh Kuil Hongmeng menjadi putra dewa legendaris. Namun untuk menjadi putra dewa primordial dan mengikat sistem keberuntungan, ia perlu menghapus kultivasinya, mengirimnya ke alam semesta yang lebih rendah, dan bereinkarnasi. Hanya melalui kelahiran kembali melalui perjalanan waktu, integrasi yang lebih sempurna dengan sistem dapat terwujud. Ia hanya memikirkannya sejenak, lalu memilih untuk menyerah membuktikan jalan dan menjadi seorang suci, serta menghapus kultivasinya dan melakukan perjalanan melalui kelahiran kembali. Li Tianyuan, yang memiliki sistem portabel, lahir di alam semesta ini, sehingga ia secara alami terus melaju. Berbagai rekor kosmik telah dipecahkan. Menyapu langit di sepanjang jalan, menekan segala macam ketidakpuasan. Ia hampir tak terkalahkan. Baginya, melompati dan memenggal lawan semudah makan dan minum. Segera ia menjadi kaisar umat manusia. Memimpin umat manusia, melawan semua ras di alam semesta, dan menjara berbagai sumber daya kosmik. Memulai perang ruang angkasa pertama. Di bawah kepemimpinannya, umat manusia memang memasuki periode kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan dipuja sebagai leluhur suci generasi baru. Tetapi sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah untuk menjara keberuntungan semua ras, termasuk keberuntungan umat manusia. Akibatnya, keberuntungan banyak ras di seluruh alam semesta merosot. Ia tidak lagi dapat memulihkan kemakmuran dan kesejahteraan zaman kuno. Kemudian, ia melampaui alam semesta dan naik ke alam atas, dan ia juga naik dengan cepat. Leluhur suci Tianyuan, yang memiliki keberuntungan yang menakutkan, penuh dengan berbagai peluang di sepanjang jalan. Cukup dengan mengeluarkan dahak, kau bisa mengambil artefak suci bawaan. Setiap kali menghadapi bahaya, kau selalu bisa menyelamatkan keadaan dan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Hingga ia mencapai puncak Raja Bijak Dao Surgawi, ia bertemu dengan lawan yang sangat menakutkan. Nama keluarganya adalah Chu Mingfan. Nama yang sangat umum dan biasa. Tetapi penjahat itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan di puncak Raja Suci, lawannya membunuhnya seketika hanya dengan satu gerakan. Saat itu, Chu Fan baru berusia kurang dari 1000 tahun. Mencapai puncak Raja Bijak Dao Surgawi pada usia 1000 tahun sungguh luar biasa. Sekarang setelah puluhan miliar tahun berlalu, jika orang jahat yang menakutkan ini belum jatuh, entah keadaan seperti apa yang telah ia capai. Setidaknya tingkat Kaisar Suci Dao Surgawi. Setelah memeriksa ingatan leluhur Tianyuan, Chen Yuan mengerti. Ternyata di alam semesta berdimensi tinggi, kehidupan lahir secara alami. Tidak semua orang bergantung pada kenaikan tingkat. Beberapa orang menjadi warga alam semesta berdimensi tinggi segera setelah mereka lahir. Titik awal orang lain sebenarnya adalah titik akhir perjuangan seumur hidup kita. Tentu saja, tidak ada keadilan di dunia ini. Apakah ini, seni menelan alam semesta? Leluhur Tianyuan, yang diberkati dengan keberuntungan, hampir mati, dan beruntung mendapatkan metode rahasia tertinggi dari alam rahasia alam semesta berdimensi tinggi. 100.000 kata dari metode rahasia ini semuanya ditulis dalam aksara ilahi kuno. Artinya, untuk mempelajari teknik rahasia ini, seseorang harus memahami 100.000 aksara ilahi kuno. Ding! Tuan rumah dapat mengonsumsi 10 miliar poin keberuntungan untuk langsung memahami seni menelan alam semesta. Kalau begitu pahamilah. Ding! Setelah dikurangi nilai keberuntungan tuan rumah sebesar 10 miliar, nilai keberuntungan tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 1000 miliar. Ding!
Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 100.000 kitab suci kuno. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami seni menelan alam semesta. Detik berikutnya, aku melihat keberuntungan tak terbatas meledak dari tubuh Chen Yuan. Dia baru saja merasa pikirannya jernih. Seni menelan alam semesta yang awalnya misterius dan luar biasa itu sebenarnya telah dipahami secara langsung. Tulisan ilahi kuno berjejer satu demi satu. Berkumpul di belakang Chen Yuan. 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Seluruh tanah suci umat manusia terus memadat dengan tulisan ilahi kuno di belakang Chen Yuan. Puluhan ribu visi langit dan bumi muncul. Jejak 100.000 tulisan ilahi kuno mengandung 100.000 hukum, dan dengan pengoperasian seni menelan alam semesta, mereka mulai tersusun dan bergabung secara otomatis. Segera, jejak 100.000 hukum benar-benar membentuk lubang hitam. Lubang hitam ini tampak mirip dengan medan lubang hitam yang dipahami Chen Yuan sebelumnya, tetapi keduanya benar-benar berbeda. Bagaimana kalau mencoba kekuatan seni menelan alam semesta ini? Chen Yuan memikirkannya. Seketika ia berpindah ke galaksi tempat makhluk Zerg langka. Ia mengulurkan tangan kanannya dengan lembut. Membuka jari-jarinya. Detik berikutnya, mengaktifkan seni menelan alam semesta. Sebuah pusaran lubang hitam lahir di tangannya. Lubang hitam yang dipadatkan oleh aturan sebenarnya mulai mengembang dengan kecepatan melebihi kali kecepatan cahaya. Hampir seketika, sebuah bintang dengan diameter 500 juta kilometer ditelan seketika. Hanya butuh sedetik untuk melahap matahari. Cepat, pusaran lubang hitam ini semakin membesar. Kekuatan melahap yang mengerikan itu melahap puluhan planet di sekitarnya. Kurang dari 1 menit, sebuah galaksi yang setara dengan ukuran tata surya lenyap begitu saja. Dalam 5 menit, 10 tata surya lenyap. Dalam 10 menit, 100 tata surya lenyap. Dalam 1 jam, 1000 tata surya lenyap. Setelah galaksi-galaksi ini dilahap, mereka langsung berubah menjadi energi yang sangat murni. Energi itu mulai mengalir deras ke Chen Yuan sendiri. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-11 Kaisar Dewa Kosmik. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-12 Kaisar Dewa Kosmik. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-13 Kaisar Dewa Kosmik. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-29 Kaisar Dewa Kosmik. Chen Yuan terksenjing. Sepertinya tingkat tertinggi Kaisar Dewa adalah tingkat ke-10. Karena aku tidak bisa menembus penguasa Dewa Alam Semesta, aku telah berkultivasi hingga tingkat ke-29 Kaisar Dewa. Apakah ini melampaui batas? Rumus penelan alam semesta ini benar-benar menakutkan. Ia dapat menelan ribuan bintang dan planet dalam waktu sesingkat itu. Dan setelah ditelan, laju pertumbuhan alam semesta awal tidak lebih lambat dari fusi kristal alam semesta asli, dan bahkan tumbuh lebih cepat. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, diameter ruang alam semesta awal telah meningkat 200 tahun cahaya. Bab 1645. 2 jam kemudian, Chen Yuan samar-samar merasakan sedikit kejenuhan di alam semesta awal. Butuh waktu untuk mencernanya. Pada saat ini, Chen Yuan mungkin telah melahap sekitar 2000 sistem tata surya. Pusaran pemangsa yang mengerikan itu menyebabkan sebagian besar langit berbintang lenyap. Tindakan ini langsung menarik perhatian seorang permaisuri Zerg di medan bintang ini. Sombong, siapa kau? Berani-beraninya kau mencuri matahari, bulan, dan bintang-bintang di medan bintang di bawah yurisdiksi Kaisar. Kenapa, kau ingin mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Chen Yuan menoleh ke arah Perdana Menteri. Tidak jauh di belakangnya, muncul seorang Ratu Zerg peringkat ke-10 dari Kaisar Dewa. Ah, kau... Kaisar Chen Yuan, maaf, aku pergi sekarang, aku tidak melihat apapun. Permaisuri Zerg tiba-tiba pucat pasi karena ketakutan. Kembali. Chen Yuan mengucapkan 2 kata dengan ringan. Detik berikutnya, Permaisuri Zerg tiba-tiba merasakan bahwa ruang hampa telah berubah menjadi lempengan besi, secara paksa memenjarakannya hingga ia tidak dapat bergerak. Pihak lain hanya menatapnya, dan dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kali ini, medan bintang sangat tandus. Ini berada di batas alam semesta, dan hampir seperti kehampaan. Kurasa kau seharusnya berasal dari klan Serangga Suci, tetapi darah keluarga kerajaan Zerg. Selain itu, kau adalah kaisar ibu yang unik di antara ras Zerg, dan tingkat kultivasimu telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Bagaimana kau bisa memerintah di sini? Tanya Chen Yuan dengan santai. Saya ingin melaporkan kepada Kaisar Chen Yuan bahwa meskipun Xiao Chong termasuk dalam ras Serangga Suci, dia telah melakukan kejahatan. 5.000 juta tahun yang lalu, ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan Kaisar Ibu ras Zerg, dia secara tidak sengaja menyinggung Yang Mulia Kaisar Ibu ras Serangga, dan dikirim ke perbatasan. Kau harus tinggal di sini selama 1 miliar tahun untuk menghilangkan kejahatan itu. Begitu.
Kalau begitu mulai hari ini, kau adalah kaisar ibu ras Zerg, apakah kau bersedia tunduk padaku? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, Ratu Cacing itu langsung terkejut. Tetapi ketika ia sadar kembali, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Terima kasih, Kaisar Chen Yuan, Xiao Chong bersedia tunduk kepada Anda, inilah sumber jiwaku. Ratu Cacing kecil itu dengan hormat mempersembahkan sumber jiwanya. Begitu sumber jiwa ini disumbangkan, itu sama saja dengan menyerahkan garis hidup seseorang kepada orang lain. Hanya dengan satu pikiran dari pihak lain, Anda dapat melukai roh primordial Anda dengan parah, dan bahkan melenyapkan kesadaran Anda, mengubah Anda menjadi idiot. Tetapi pada saat ini, alih-alih menunjukkan keengganan, Ibu Suri Xiao Chong mengambil inisiatif untuk menyerahkan garis hidupnya. Pertempuran Kaisar Chen Yuan di Galaksi Pusat telah mengejutkan seluruh alam semesta. Membunuh seorang setengah suci sama seperti membunuh seekor anjing. Memusnahkan Dewa Agung sama seperti menghancurkan semut sampai mati. Kekuatan sejatinya diperkirakan telah mencapai tingkat di luar alam semesta. Sekarang ras Zerg terkoyak, dan semua dewa serangga tingkat dewa telah jatuh. Ratu Zerg yang tersisa sama sekali tidak cukup untuk mengendalikan seluruh Zerg. Jika Terran melancarkan perang balas dendam terhadap Zerg, mungkin mereka akan bersatu dan terbelit menjadi satu. Tetapi sekarang perjanjian gencatan senjata semua kelompok etnis telah ditandatangani. Tidak ada ancaman genosida untuk jangka waktu singkat. Kemudian secara alami kerusuhan sipil pun terjadi. Tidak ada yang menuruti siapapun. Mungkin dengan dukungan Kaisar Chen Yuan, serangga berdosa yang dikirim ke perbatasan itu benar-benar dapat merebut kembali kendali atas Zerg. Sekali lagi di puncak kekuasaan. Sangat bagus. Kau cukup hebat. Chen Yuan dengan santai menanamkan pengekangan pada sumber jiwa Ratu Cacing kecil itu. Dia mengeluarkan 3 pil tanpa kesulitan. Ini adalah ramuan emas 9 putaran, seharusnya dapat membantumu menembus alam dewa. Setelah kau menembus, jika kau dapat memimpin Zerg untuk menyerah kepada Kaisar, Kaisar akan memberimu kesempatan besar. Menerima 3 pil emas tingkat 9. Ratu Cacing kecil itu sangat gembira. Ternyata itu adalah pil ilahi tingkat 9 yang legendaris. Dan masih ada 3. Tidak ada pil ajaib seperti itu yang dijual di alam semesta, hanya Laut Kekacauan yang memilikinya. Sangat berharga. Tak ternilai harganya. Itu bisa disebut mahakarya. Sangat sulit untuk mendapatkannya bahkan dari dewa alam semesta biasa, apalagi kaisar dewa alam semesta. Tanpa diduga, Chen Yuan langsung memberikan 3 bintang begitu dia bergerak. Ini sungguh terlalu murah hati. Ya, Tuan, bawahan ini rela melewati api dan air demi Tuan, dan dia akan melakukan apapun yang diinginkan Tuan. Ding! Sistem keberuntungan memberitahu, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mencuri keberuntungan Zerg, hadiah poin keberuntungan, plus 5 juta. Poin keberuntungan tuan rumah saat ini, 1.005 miliar. Sial! Itu 5 juta poin keberuntungan. Sepertinya mendapatkan poin keberuntungan tidak sulit. Chen Yuan melakukan langkah ini. Di permukaan, tampaknya dilakukan secara acak. Tetapi sebenarnya, dia hampir mengendalikan seluruh Zerg di belakangnya. Alasan utamanya adalah identitas Ratu Cacing cukup istimewa. Dia berasal dari keluarga suci. Dia telah membuat banyak prestasi untuk Zerg, dan prestisenya sangat tinggi. Jika dia bisa menembus penguasa dewa alam semesta, menjadi kaisar induk Zerg hampir pasti. Mengendalikan ras puncak dan memberi hadiah, juta poin keberuntungan benar-benar bukan hal yang besar. Jika Zerg menyerah, dengan cara ini. Dari 7 ras utama di alam semesta, 4 telah dikendalikan oleh Chen Yuan. Para teknolog juga dapat mengatur kemakmuran untuk berkuasa. Biarkan Wang Cai menggantikan kepala Senki. Kepala negara ilahi ini adalah satu-satunya kepala negara alien yang selamat dari perang galaksi pusat terakhir. Ini bukan karena dia sangat kuat, atau pasukan mekaniknya tak terkalahkan. Alasan utamanya adalah bahwa Chen Yuan yang sudah tua ini memiliki 1 miliar klon, dan mereka tersebar di seluruh alam semesta. Hampir dengan kekuatannya sendiri, dia menciptakan 1 miliar legiun mekanik. Itu ada dalam bentuk data. Otak optik mekanik apapun dapat diserang kapan saja. Atau bisa jadi robot super cerdas yang mengintai di sekitar Anda. Bahkan Chen Yuan, anak ke-6, merasa sangat merepotkan untuk menyelesaikannya. Lebih baik jangan repot-repot. Bagaimanapun, alam semesta telah memasuki periode kehancuran, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tidak dapat menghindari situasi kehancuran. Setelah mengatur Ratu Cacing, Chen Yuan dengan santai merobek ruang angkasa, dan bergerak menuju bumi di galaksi Bima Sakti. Bumi, Tiongkok, Istana Penguasa Galaksi. Itu adalah bekas Istana Chen. Saya ingat terakhir kali saya datang ke bumi adalah 100 tahun yang lalu. Kali ini Chen Yuan kembali ke bumi lagi. Hanya dalam 100 tahun, bumi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hal ini disebabkan oleh pemulihan energi bumi. Selain itu,
penguasa para dewa lahir di bumi, dan penguasa galaksi juga lahir di bumi. Jadi, untuk waktu yang lama, tata surya bumi hampir menjadi pusat pengembangan administratif seluruh pasukan keluarga jauh dan seluruh aliansi kapak raksasa. Hanya dalam 100 tahun, bumi telah berkembang dari planet peradaban tingkat pertama menjadi planet peradaban tingkat ketujuh. Kemajuannya seperti terbang tinggi. Terutama bulan lalu, harga rumah di bumi langsung meroket beberapa kali lipat. Dari satu set 100 juta koin galaksi, sekarang telah naik menjadi satu set 100 miliar koin galaksi. Banyak penduduk bumi yang menjual rumah mereka di awal sekarang menyesalinya. Siapa sangka pemimpin Chen Yuan, yang diburu oleh guru suci di Ji dan menghilang selama 100 tahun, akan kembali. Dan begitu dia kembali, dia memimpin pasukan manusia dan meraih kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menebas lebih dari 30 dewa kosmik. Naik tahta kaisar umat manusia. Dia telah menjadi kaisar tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi, 100.000 galaksi, 10 miliar galaksi. Kemudian, bumi, yang merupakan kampung halaman kaisar agung umat manusia, harga rumah melonjak ke tingkat yang mencengangkan dalam sekejap. Penguasa kosmik dan penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke bumi untuk membeli rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada teman-teman lamaku dulu. Chen Yuan menepis pikirannya. Pikirannya langsung tertuju pada rumah Liu, yaitu rumah Liu Wenze, seorang teman baik dari masa lalu. Saat ini, Lao Liu terbaring di ranjang rumah sakit, sekarat. Tubuhnya dipenuhi kerutan lebat. Rambut abu-abunya hampir rontok. Apa yang terjadi? Setelah pemulihan energi bumi, harapan hidup orang biasa telah meningkat pesat. Lao Liu seharusnya baru berusia lebih dari 150 tahun, dan aku memberinya metode kultivasi dulu. Mengapa dia menjadi seperti ini? Bab 1646. Orang tua abadi ini, kenapa dia masih hidup? Sudah 3 hari dia kelaparan, tapi dia belum juga mati. Pada saat ini, cucu Liu Wenze, Liu Haoshen berkata dengan hampir tidak sabar. Benar, ketika orang tua ini meninggal, kita bisa mewarisi hartanya. Ada lebih dari selusin rumah atas nama orang tua ini. Dia sebenarnya ingin menyumbangkannya untuk amal dan tidak meninggalkan sepeser pun untuk kita. Untungnya, bahkan jika Haoshen mengetahuinya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Ayah, jangan salahkan kami, kalau ayah mau menyalahkan, salahkan ayah karena terlalu keras kepala. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali ayah meminta bantuan teman-teman lama ayah, keluarga Liu kita tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Ayah adalah teman baik Kaisar Chen Yuan dulu, dan ayah juga saudara Kaisar yang tumbuh bersama. Lihatlah dia, Kaisar Chen Yuan, yang sudah meninggalkan Bima Sakti. Sekarang ayah adalah kaisar tertinggi umat manusia, dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar. Dan kau tidak berguna. Setelah memulihkan energimu, kau tetap orang biasa. Kau belum terbangun selama 100 tahun. Pantas saja ibu tidak menyukaimu. Ibu sudah mencapai tingkat ke-9 langit berbintang sekarang, tetapi kau tidak pernah meminta bantuan keluarga Chen untuk kepentinganmu sendiri, menyia-nyiakan begitu banyak kesempatan dan hubungan. Bahkan jika kau berbicara sekali saja, keluarga Liu akan langsung pergi. Sekarang satu-satunya nilaimu adalah belasan rumah atas namamu. Sekarang harga rumah di bumi telah meroket ke tingkat yang berlebihan, ini mungkin kesempatan terakhir bagi keluarga Liu kita untuk bangkit. Kau benar-benar ingin memberi kami kesempatan. Ayah, apakah kau benar-benar ayah kandungku? Apakah aku menyimpan dendam padamu atau apa? Putra Liu Wenze, Liu Siji, berkata dengan marah. Liu tua mendengarkan omelan keturunan keluarga Liu itu. Ia berlinang air mata. Aku, Liu Wenze, tidak memiliki keturunan durhaka darimu di kehidupan ini. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah aku tidak mendengarkan nasihat Lao Chen, dan karena hatiku yang lembut sesaat, aku menikahi seorang wanita bernama Du Xiaoyue. Liu Wenze mengenang masa lalunya. Setelah Chen Yuan meninggalkan bumi, sebagai presiden Seoul Pharmaceutical Group, Liu Wenze dapat dianggap sebagai orang sukses yang terkenal. Di usia muda, ia menjadi presiden perusahaan-perusahaan top dunia. Tidak sedikit wanita cantik yang jatuh cinta padanya saat itu. Ia juga menolak lamaran Du Xiaoyue lebih dari sekali. Namun wanita ini jauh lebih gigih daripada yang dia bayangkan. Aku telah mengejarnya selama 10 tahun tanpa menyerah. Akhirnya, Liu Wenze masih melunakkan hatinya. Biarkan Du Xiaoyue memanfaatkan kesempatan itu. Mereka melahirkan Liu Siji pada usia 35 tahun. Dia adalah seorang putra parubaya. Setelah 6 tahun lagi, energi bumi pulih. Du Xiaoyue berhasil bertransformasi dan bangkit, dan juga mendapatkan teknik penyaluran yang ditinggalkan Chen Yuan darinya saat itu. Hal itu menyebabkan Du Xiaoyue melesat sejak saat itu. Seiring waktu berlalu, Du Xiaoyue secara bertahap menjadi lebih kuat. Penampilannya juga tetap seperti usia 20-an. Tetapi Liu Wenze,
karena dia tidak memiliki bakat kultivasi, seiring bertambahnya usia, dia secara bertahap mulai merasa jijik terhadap Du Xiaoyue. Demi mempertahankan istri cantiknya, Liu Wenze kembali menjilat Du Xiaoyue. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Du Xiaoyue. Bahkan perlahan-lahan memberikan saham Seoul Pharmaceutical Group kepada Du Xiaoyue. Dia juga memberinya puluhan properti. Namun, dengan pulihnya energi bumi, harga rumah mulai disamakan dengan koin nebula. Dapat dikatakan bahwa nilainya sudah sangat tinggi. Sayang sekali perilakunya menjilati anjing itu tidak menimbulkan sedikit pun rasa terima kasih dari Du Xiaoyue. Tapi itu tidak masalah. Melihat putranya tumbuh besar, dia juga memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi. Melihat rumah yang penuh dengan anak dan cucu, dia berpikir tidak masalah jika dia tidak bisa berkultivasi. Mungkin setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Hidupnya dianggap relatif lengkap. Namun begitu dia menemukan buku harian yang ditulis istrinya, dia tidak pernah lagi mencampuri privasi Du Xiaoyue. Hanya saja buku harian ini terlalu tua, jadi dia mengeluarkannya dan ingin mengeringkannya. Tetapi dia menemukan rahasia bahwa Du Xiaoyue telah menipunya selama 100 tahun. Liu Siji bukanlah putranya sendiri. Pelacur ini menidurinya lagi lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia juga menyuap pusat identifikasi dan memberikan laporan tes paternitas palsu. Liu Siji bukanlah putranya sendiri. Maka cucu laki-laki, cucu perempuan, dan cicitnya semuanya bukan anaknya sendiri. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki hubungan darah dengannya. Dia adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun, separuh tubuhnya hampir terkubur di dalam tanah. Awalnya, saya berpikir bahwa anak-anak dan cucu-cucu saya akan hidup bahagia sebagai keluarga. Ternyata, dia telah membesarkan anak-anak dan cucu-cucunya selama lebih dari 100 tahun. Dalam amarah yang meluap, Liu Wenze ingin menyumbangkan semua hartanya. Setelah cucu tertuanya, Liu Haoshan, mengetahui kejadian ini, ia menghentikannya tepat waktu. Dan mengatakan bahwa kakeknya menderita Alzheimer. Liu Wenze muntah darah karena marah. Ia langsung terkena stroke. Terlebih lagi, sekelompok anak dan cucu yang tidak berbakti ini melihat bahwa ia terkena stroke, bukannya mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan. Malah berencana untuk membuatnya kelaparan sampai mati. Dengan cara ini, ia bisa mewarisi hartanya. Sekarang harga rumah di bumi sangat tinggi, ia bisa mendapatkan puluhan miliar koin galaksi dengan menjual satu set. Koin itu dapat ditukar dengan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada gunanya bagi orang tua ini untuk hidup, lebih baik mati lebih awal. Mungkin akan ada upacara pemakaman ketika saatnya tiba, dan orang-orang yang memiliki koneksi baik yang pernah ia dapatkan akan datang untuk menyampaikan belasungkawa untuk mengenang orang yang mereka cintai dulu. Ia juga bisa mendapatkan banyak koneksi. Mendengarkan sekelompok anak dan cucu yang tidak berbakti ini, merencanakan bagaimana membagi warisannya setelah kematiannya, bagaimana menggunakan koneksinya, bagaimana memenangkan simpati keluarga Chen, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tetapi kelompok orang-orang ini bukanlah anak dan cucunya sendiri. Liu Wenze menangis marah. Perutnya memutih karena penyesalan. Chen tua sudah lama mengatakan bahwa Du Xiaoyue adalah bajingan. Meskipun dia mengenali wajah asli pihak lain. Tetapi dia masih dipengaruhi oleh 10 tahun pengejarannya. Berpikir pihak lain benar-benar bertobat. Beri dia kesempatan. Siapa yang tahu bahwa negara mudah diubah, tetapi sifat manusia sulit diubah. Du Xiaoyue telah menumpuk kebencian yang tak ada habisnya selama 10 tahun pengejaran. Sebaliknya, dia melakukan balas dendam yang lebih kejam. Hidupnya adalah lelucon. Aku anjing penjilat tua yang telah menjilat selama lebih dari 100 tahun. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak akan pernah menjadi anjing penjilat. Bab 1647. Lebih dari 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan banyak hal telah berubah. Liu tua sekarang bisa dianggap memiliki banyak anak dan cucu, tetapi kondisinya benar-benar tidak optimis. Hah! Ada yang salah, sekelompok putra dan cucu yang berbakti di sekitar Liu tua tampaknya tidak memiliki hubungan genetik dengannya. Dan dengan perkembangan peradaban di bumi saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membeli barang-barang yang meningkatkan umur panjang. Dengan kekayaan bersih Liu tua di bumi, mustahil dia tidak mampu membeli barang-barang ini. Mungkinkah ada seseorang yang menjadi penghalang? Chen Yuan mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pandangan sekilas jauh lebih akurat daripada laporan tes genetik. Belum lagi dia memiliki pupil ganda. Liu Wenze jelas dibunuh oleh seseorang. Rumah Liu. Saat ini, sebuah lentera putih besar telah digantung di gerbang rumah Liu. Ini menunjukkan bahwa seseorang di keluarga Liu telah meninggal. Sekarang Liu Wenze masih bertahan. Namun, para putra dan cucu yang berbakti dari keluarga Liu sudah merencanakan untuk mengadakan pesta. 2 hari yang lalu, mereka mengumumkan berita kematian Tuan Liu Wenze. Berita ini hampir mengguncang seluruh kota Seoul.
Meskipun Tuan Liu sudah pensiun dan hidup menyendiri. Namun bagaimanapun, beliau juga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Terlebih lagi, Nyonya Liu memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga Ye, keluarga Qin, keluarga Xiao, keluarga Lin, keluarga Yao, keluarga Zhou, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Xuanyuan, dan keluarga-keluarga terkemuka lainnya. Berita kematiannya tersebar. Semua keluarga besar terkejut karenanya. Para putra dan cucu yang berbakti ini berpikir bahwa Tuan Liu tidak memiliki pengaruh setelah matahari terbenam, tidak ada yang peduli padanya sama sekali, dan kematiannya bukanlah masalah besar. Tetapi ketika berita pemakaman tersebar, di rumah Liu, banyak anak-anak dari keluarga bangsawan datang berkunjung. Keluarga-keluarga terkemuka yang dulunya tidak terlalu menonjol juga berdatangan satu persatu. Meskipun selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki kontak dengan keluarga Liu. Namun aku mendengar kabar kematian Tuan Liu. Overlord Zhao Yuqi, Overlord Su Lele, Overlord Gao Xuanyin, Overlord Chu Yumo, Overlord Yao Qingtan, bukan hanya Patriark Ying Xinghe, Patriark Zhou Ruoxi Xinghe, hampir semuanya mengatakan bahwa mereka akan segera kembali ke bumi dan datang untuk menyampaikan belasungkawa. Anak-anak keluarga Liu, mereka akan memberkatimu. Hal itu dapat dianggap sebagai pemikiran tentang persahabatan antara Liu Tua dan Chen Yuan di masa lalu. Anak-anak keluarga Liu mendengar kata-kata itu. Mereka semua merasa tersanjung. Aku tidak menyangka orang tua ini memiliki begitu banyak koneksi. Karena kau sudah memiliki koneksi ini, mengapa kau tidak menggunakannya selama bertahun-tahun? Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau orang tua, kau seharusnya selalu memikirkan putra dan cucumu, bukan? Tidak heran nenek meremehkanmu. Ini hanyalah kartu bagus, tetapi dimainkan dengan buruk. Tetapi setelah kau meninggal, kebetulan kita dapat mewarisi semua koneksi ini. Saat itu, di aula belakang rumah besar Liu, seorang wanita yang menggoda dan menawan dengan gaun hitam panjang masuk. Saat dia muncul, semua orang di kediaman Liu terkejut. Ibu, nenek, kau kembali. Itu adalah Du Xiaoyue yang datang. Karena dia sudah menjadi pembangkit tenaga bintang, penampilannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Melihat Liu Wenze yang busuk dan tua, dia menunjukkan rasa jijik yang tak tersiansi di wajahnya. Ada apa? Kenapa orang tua ini belum mati? Sekarang para tamu datang untuk makan satu demi satu, jika dia ingin berhenti bernapas, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa? Aku sudah memberikan semua hadiah, jadi kalian tidak bisa membiarkan orang-orang datang tanpa alasan, kan? Bu, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Liu Siji. Mudah saja, orang tua ini hampir mati. Daripada melihatnya berjuang dan menderita seperti ini, rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Biarkan dia segera sembuh. Du Xiaoyue selesai berbicara. Dia dengan santai mengambil bantal di sebelahnya. Ada sedikit kekejaman di matanya. Wanita beracun, wanita beracun. Liu Wenze sangat marah sehingga dia hanya mengucapkan dua kata. Kemudian Du Xiaoyue menekannya dengan bantal. Bantal itu menghalangi jalan napasnya. Liu Wenze berjuang keras. Tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya setelah terkena bantal. Semua anggota keluarga Liu hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Tapi tak seorang pun maju untuk menghentikannya. Bu, ini tidak begitu baik. Apakah ibu tidak menginginkan rumah besar ini? Tanya Du Xiaoyue dengan suara dingin. Saya melakukan ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya, dan ini juga melegakan ayahmu, dan ini juga bisa memberikan manfaat terbesar bagimu. Aku melakukan ini bukan untuk membunuhnya, tetapi demi kebaikannya sendiri. Liu Tua, kita telah menikah selama lebih dari 100 tahun. Mungkin kau tidak percaya, tetapi aku pernah benar-benar mencintaimu dan terobsesi padamu. Tetapi hatimu terlalu kejam. Kau bahkan tidak tahu betapa banyak kepahitan dan kepedihan yang kupendam ketika aku mengejarmu selama 10 tahun saat kau begitu sukses. Kau tidak pernah mengerti bahwa aku benar-benar ingin menjadi istri yang baik dan mencintaimu dengan sepenuh hati, tetapi kau sama sekali tidak mempercayaiku. Kau tidak pernah memberiku kepercayaan sepenuh hati, dan bahkan menjagaku di mana-mana. Aku adalah istri Liu Wenze, bukan musuhmu. Kau jelas memiliki hubungan yang baik dengan Chen Yuan. Dengan statusnya sebagai penguasa galaksi, kau jelas dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membuat seluruh keluarga Liu berkembang. Kau juga bisa melakukan hal yang sama untukku. Untuk meraih masa depan yang lebih tinggi, tetapi kau tidak mau. Kau bahkan tidak pernah mengajakku ke kegiatan sosialmu bersama keluarga Chen. Kau tidak berguna, tetapi kau ingin menyeretku untuk menjadi biasa-biasa saja bersamamu. Kau orang yang paling egois. Kata Du Xiaoyue dengan percaya diri. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap Lao Liu salah. Dia menyalahkan semua kesalahannya pada Liu Wenze. Saat ini, Lao Liu merasa bingung dan benar-benar menyerah untuk melawan.
Dia hanya berpikir itu konyol. Alasan mengapa dia tidak mengajak Du Xiaoyue ke kegiatan bisnis apapun adalah karena Chen Yuan tidak pernah menyetujui hubungannya dengan Du Xiaoyue. Dengan status Liu Wenze saat itu, dia bisa saja menikahi putri dari keluarga terkemuka. Hanya karena nostalgia masa lalu dia menikahi Du Xiaoyue. Dan kau, Du Xiaoyue, memiliki catatan kriminal sebelumnya. Alasan mengapa kau tidak begitu dipercaya, apakah kau tidak punya sedikit pun petunjuk di hatimu? Meskipun begitu, Lao Liu juga memberinya saham, properti, dan bimbingan kultivasi. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya seperti Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi, dan bahkan gagal menembus penguasa alam semesta? Kau dan Xiao Ruoyu adalah teman sekelas, jadi kau pikir kau bisa berada di level yang sama dengan Xiao Ruoyu. Orang-orang tidak cukup untuk ditelan gajah. Kalian punya begitu banyak, kenapa kalian tidak puas? Kupikir jika kau tidak mencintaiku, setidaknya kau akan merindukan hubungan lama. Tapi siapa yang mau menjadi suami istri selama 100 tahun, kau benar-benar ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri. Dou Min, Seng Yichou, bukankah aku sudah memberi cukup? Aku sudah memberikan semua yang kau punya hari ini, tapi ketika kau berbalik, kau bilang aku telah menghambat perkembangan keluarga Liu. Itu telah memengaruhi masa depan keturunanmu. Alasan yang muluk-muluk. Apakah mereka benar-benar keturunan keluarga Liu? Lao Liu menutup matanya. Kesadarannya jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, aku melihat Du Xiaoyue tiba-tiba terpukul oleh kekuatan tak terlihat. Atap seluruh rumah besar keluarga Liu hancur berantakan. Cahaya ilahi turun dan menyinari Liu Wenze yang detak jantungnya telah berhenti. Bab 1648. Bersamaan dengan pendaratan cahaya ilahi ini, aku melihat tubuh Liu Wenze yang tua dan sekarat secara otomatis melayang di udara, dan kekuatan kehidupan yang tak terbatas mulai berkumpul dengan gila-gilaan padanya. Kerutan di wajahnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akar rambut hitam tumbuh kembali di dahi. Tubuhnya kembali memancarkan vitalitas muda. Detak jantungnya juga pulih. Tidak hanya itu, napas di tubuhnya masih semakin kuat dengan cepat. Tingkat ketiga penguncian gen. Tingkat kelima penguncian gen. Tingkat ke-10 penguncian gen. Tingkat pertama langit berbintang. Tingkat ke-9 langit berbintang. Peringkat ke-6 bintang. Peringkat ke-10 bintang. Galaksi tingkat kedua. Galaksi. Tingkat ke-8. Galaksi. Tingkat ke-10. Tetapi hanya dalam beberapa menit, Lao Liu langsung menembus dari manusia biasa tanpa kekuatan dasar ke tingkat ke-10 galaksi. Kekuatannya meroket hingga 50 tingkat. Berhasil berevolusi menjadi bentuk kehidupan puncak tingkat kelima. Chen Yuan menggunakan hukum kehidupan tingkat 9 untuk membantu Lao Liu membangkitkan tubuhnya dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Itu sama sekali bukan kesulitan baginya. Apalagi Lao Liu baru saja meninggal, dan kesadaran serta jiwanya belum sepenuhnya lenyap. Kau telah mati selama 100 tahun. Tubuh dan jiwa telah berubah menjadi abu. Dia dapat secara paksa membalikkan ruang dan waktu, mengubah sebab dan akibat, dan membangkitkannya dari sungai waktu yang panjang. Sangat mudah untuk membangkitkan manusia fana yang baru saja meninggal. Detik berikutnya, aku melihat seorang pria mengenakan jubah kaisar, dengan wajah tampan dan sikap agung, memancarkan aura paksaan yang tak tertandingi dalam setiap gerakannya. Muncul di langit di atas istana Liu. Saat pria ini muncul, seluruh keluarga Liu terkejut. Baik para tamu yang datang untuk hadir, maupun keturunan keluarga Liu. Semuanya tercengang. Chen, Kaisar Chen Yuan, apakah benar-benar Kaisar Chen Yuan? Kaisar Chen Yuan saat ini, yang merupakan penguasa umat manusia dan cukup kuat untuk mengguncang miliaran ras di alam semesta, akan datang langsung ke istana Liu. Ya Tuhan! Cepat beritahu Dewan Federasi Bumi bahwa Kaisar Chen Yuan akan datang, dan semua orang tingkat tinggi di bumi, cepat sambut beliau. Cepat suruh kakek Taizu keluar dari gunung dan datang menyambut Kaisar Chen Yuan. Wosh wosh! Saat Chen Yuan muncul, seluruh petinggi bumi serentak gemetar hebat. Banyak sekali orang kuat bergegas menuju langit di atas Seoul satu demi satu. Bawahan Lindong, penguasa kota Seoul, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Bawahan Yao Fan, Presiden Rumah Sakit Federasi Bumi, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Bawahan Chu Zizu, Direktur FBI Bumi, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Bawahan Eric, Presiden Akademi Galaksi Bumi, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Bawahan Po Jun, Komandan Armada Bintang Tata Surya, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Cucu Chen Zihang, aku bertemu kakek. Sesaat, seluruh bumi bergetar hebat. Dalam waktu singkat, puluhan ribu pejabat tinggi bumi berkumpul di dekat rumah Liu. Setiap status dan kedudukan di sini menakutkan. Namun, saat ini, mereka semua berlutut dan bersujud bersama-sama. Semua orang di kediaman Liu langsung ketakutan luar biasa.
Apakah ini, kekuatan Kaisar Chen Yuan? Ketika Kaisar Agung datang, bahkan penguasa tertinggi alam semesta seperti Komandan Po Jun dengan sukarela berlutut dan memberi hormat. Astaga! Petrokimia! Kaku! Wajah Du Xiaoyue pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan status Chen Yuan saat ini di bumi, dia masih menganggap Liu Wenze sebagai seorang abadi. Sudah lebih dari 100 tahun. Mengapa kau tidak datang lebih awal, tidak datang terlambat, tetapi kau datang ketika aku akan mengirim orang tua ini ke surga? Apa yang kau inginkan? Chen Yuan juga sedikit bingung saat itu. Pemuda yang menyebut dirinya kakek itu, apakah kau serius? Apakah aku punya cucu? Chen Yuan melirik Chen Zihang, dan langsung menyadari bahwa pihak lain memang memiliki darahnya. Apakah kau, putra Chen Yanuo? Ya, kakek, saya putra kedua ayah saya, Chen Yanuo, dan nama saya Chen Zihang. Benar, kau memiliki basis kultivasi tingkat ke-9 langit berbintang, yang lebih baik dariku dulu. Jangan berani-beraninya, bagaimana mungkin cucu membandingkan dirimu dengan kakek? Ini adalah pedang Tianluo, artefak peradaban tingkat 7, dan alat ini untukmu. Chen Yuan membuangnya begitu saja, seperti membuang hadiah rapat. Terima kasih kakek. Chen Zihang sangat gembira. Chen Yuan merasa sedikit aneh, dia pikir dia masih sangat muda. Siapa sangka bahkan cucunya pun akan sebesar ini. Liu Wenze saat ini butuh waktu lama untuk kembali sadar. Dia menyaksikan dengan kebingungan saat dia mendapatkan kembali tubuh mudanya. Ada juga kekuatan untuk menghancurkan dunia dari atas ke bawah. Ini, kakek Chen, apakah ini benar-benar kau? Aku belum melihatmu selama lebih dari 100 tahun, dan akhirnya kau kembali. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu teman lama lagi seumur hidupku. Mungkinkah aku sedang bermimpi? Liu Wenze perlahan tersadar dari keterkejutannya. Dia melirik pemandangan di sekitarnya, banyak sekali orang tingkat tinggi di bumi berlutut di tanah dengan hormat saat ini. Ada juga banyak sistem tata surya tingkat tinggi, juga datang dengan cepat. Saat ini, dia melayang di kehampaan seperti Chen Yuan. Rasanya sangat tidak nyata. Chen Yuan menepuk bahunya dengan santai. Liu tua, aku benar-benar telah meyakinkanmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi bajingan. Kau tidak mau. Kau harus menjadi anjing penjilat yang penuh kasih sayang. Aku belum melihatmu selama lebih dari 100 tahun, dan kau membuat dirimu menjadi hantu ini. Aku juga mabuk. Aku tidak membunuh Du Xiaoyue, kau bisa mengurusnya sendiri. Kata Chen Yuan dengan wajah tanpa berkata-kata. Memikirkan wanita beracun itu, wajah Liu Wenze langsung menunjukkan kebencian yang kuat. Tidak. Wenze, kau tidak bisa membunuhku, aku mencintaimu. Kau harus mengerti bahwa tidak ada wanita yang akan menyukai pria tua yang jahat. Aku pernah melakukannya sebelumnya. Itu hanya karena kita tidak cocok. Bandingkan hatimu dengan hatimu. Jika kau digantikan olehku, kau akan mempertahankan masa mudamu dan menjadi semakin kuat, sementara aku akan berubah menjadi wanita tua keriput. Apakah kau benar-benar masih menyukaiku? Kau melihat bahwa aku jelek, sepertinya kau tidak ingin muntah. Apa yang kulakukan hanyalah sifat manusia. Apa yang salah denganku? Sekarang kau telah kembali muda dan menjadi begitu kuat, aku pasti akan lebih mencintaimu dari sebelumnya, dan kita bisa bersama selamanya lagi. Percayalah, perasaan kagum dan terpesona yang dulu kurasakan padamu telah kembali, demi Tuhan. Teriak Du Xiaoyue dengan suara serak. Kau masih ingin berdebat? Du Xiaoyue, aku tahu kau realistis, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu realistis. Aku mengerti kau tidak suka orang tua yang jahat, bahkan aku sendiri benci bau orang tua itu. Tapi, pasangan yang sudah menikah seabad, tapi kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri. Liu Wenze meraung marah. Aku hanya tidak ingin kau terus menderita. Lagi pula, aku yang melahirkanmu. Apakah kau mengerti kesulitan seorang wanita hamil selama 10 bulan? Aku membuat keluarga Liumu penuh dengan anak dan cucu. Kau tidak peduli dengan persahabatan di antara kita. Haruskah kau memikirkan anak dan cucu-cucumu? Aku, Liu Wenze, tidak memiliki kelompok keturunan yang tidak berbakti ini, mereka sama sekali bukan keturunanku. Du Xiaoyue, kau yang membeli masalah pusat tes paternitas, apakah kau pikir aku tidak tahu? Sekarang di depan semua orang, aku, Liu Wenze, secara resmi mengumumkan bahwa aku akan mencabut hak waris semua keturunan keluarga Liu, memutuskan semua hubungan dengan mereka, dan mengambil kembali semua harta benda yang pernah disumbangkan kepada Du Xiaoyue. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini, kau tidak memiliki hak seperti itu, dan Federasi Bumi tidak memiliki hukum seperti itu. Du Xiaoyue meraung dengan suara serak. Benarkah? Bukankah Federasi Bumi memiliki hukum dan peraturan seperti itu? Sekarang ada, kata Chen Yuan dengan enteng. Baik, Kaisar Agung, Departemen Hukum Federasi Bumi, ubah hukum ini sekarang juga. Bab 1649. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Ini tidak adil.
Kaisar Chen Yuan, mengapa Anda tidak pernah mau memperhatikan saya? Pada hari pertama Anda muncul di sekolah kami, saya jatuh cinta pada Anda tanpa bisa ditolak. Saya mendekati Liu Wenze dan menerima ajakannya. Dari awal hingga akhir, saya hanya ingin lebih dekat dengan Anda, itu saja. Mengapa Anda bisa menerima Xiao Ruoyu? Anda juga bisa menerima Zhao Yuqi. Anda juga bisa menerima Qin Bingsui. Anda bisa menerima begitu banyak orang dan membantu mereka mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karir mereka, tetapi mengapa Anda tidak memperhatikan saya? Saya terus ingin menjadi lebih kuat, mengembangkan ambisi yang lebih besar, dan bahkan memanfaatkan Liu Wenze. Itu karena saya berharap suatu hari nanti, saya juga bisa menjadi wanita Anda. Mereka semua bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Saya, Du Xiaoyue, juga lulus dari sekolah bergengsi. Saya ingin memiliki tubuh yang bagus dan penampilan yang menarik. Apa yang salah dengan saya? Du Xiaoyue meraung dengan suara serak. Sepertinya ia mengingat masa lalu. Target pertamanya saat itu sebenarnya Chen Yuan. Hanya saja Chen Yuan kemudian menjadi terlalu sukses, dan dia tidak mampu mengejarnya, jadi dia mengambil pilihan kedua dan mengincar Liu Wenze, yang sudah terkenal. Ketika wanita ini melihat Liu Wenze, dia benar-benar malu. Malah berbalik dan menyerang Chen Yuan lagi. Ingin menculik Chen Yuan atas nama cinta. Hanya main-main dan melakukan segala macam hal. Haha, benarkah? Jika kau benar-benar mencintai seseorang, mengapa kau berkeliaran dan memelihara ikan di kolam? Hanya karena aku mengendarai mobil mewah saat itu, kau langsung menghampiri dan berinisiatif memulai percakapan. Setahuku, di kalangan generasi kedua di Seoul, kau berinisiatif mendekati pria kaya, bukan 20, tapi 18. Menjalin hubungan ambigu hampir bersamaan. Liu Tua hanyalah salah satu ban cadanganmu saat itu, jadi aku memintanya untuk menjauh darimu. Bocah bodoh ini mengira kau polos, imut, berperilaku baik, dan bijaksana, dan kau mempermainkannya. Mungkinkah cinta yang kau ucapkan itu seperti terus menunggang keledai mencari kuda, menambahkan ban cadangan, dan kau mencintai siapapun yang bisa memberimu keuntungan, dan begitu mereka tak bisa memuaskanmu, kau langsung meninggalkannya. Du Xiaoyue, apakah kau masih ingin mencari alasan? Chen Yuan mencibir. Aku melihatnya melambaikan tangannya dengan santai. Kembali ke masa lalu. Aku melihat gambar periode waktu tertentu tiba-tiba muncul di atas kepala Du Xiaoyue. Setahun yang lalu, Du Xiaoyue menjalin hubungan dengan seorang anggota senior Federasi Bumi, dan riwayat obrolannya sangat ambigu. 10 tahun yang lalu, Du Xiaoyue mulai merencanakan untuk merebut semua harta keluarga Liu Wenze. 50 tahun yang lalu, Du Xiaoyue merawat 3 anak laki-laki kecil. 100 tahun yang lalu, Du Xiaoyue merawat Liu Wenze di permukaan, tetapi sebenarnya diam-diam berselingkuh dengan direktur lain dari Seoul Pharmaceutical Group. 120 tahun yang lalu, sehari sebelum pernikahan Du Xiaoyue dan Liu Wenze, mereka mengenakan gaun pengantin dan memiliki kamar dengan seorang pria liar. Apakah kamu ingin bermain sesuatu yang seru? Bagaimana cara bermainnya? Tuan Muda Wang. Jangan pakai payung, mari kita lihat apakah itu Ben Sao atau suamimu hari ini, hehehe. Tuan Muda Wang, Anda benar-benar tahu cara bermain, dia adalah... Melihat gambar-gambar yang tidak menyenangkan ini, Liu Wenze sangat marah hingga meledak. Dia tidak menyangka wanita ini melakukan hal yang begitu kejam sehari sebelum dia menikah dengannya. Tidak heran mereka tidak diizinkan bertemu satu sama lain sehari sebelum pernikahan. Dia bahkan mengatakan itu adalah kebiasaan, jadi itu dilakukan secara diam-diam. Layar waktu terus berputar mundur. Liu Wenze terkejut saat mengetahuinya. Tanpa diduga, selama 10 tahun ketika Du Xiaoyue mengejarnya dengan gigih, daftar teman WeChat-nya masih memiliki catatan terpisah, pria berkualitas tinggi no, miliaran aset pria berkualitas tinggi no, 50 properti. Pria berkualitas tinggi no, Dr. Harvard. Dan pesan-pesan yang dia kirimkan ke dirinya sendiri. Semuanya dikirimkan ke 9 pria berkualitas tinggi lainnya tanpa mengubah kata-katanya. Centang setiap beberapa saat. Lihat apakah pihak lain akan membalasnya. Pada saat yang sama, di catatan di ponsel, ada no pria keuangan, no dokter, no pengacara, no karyawan bank, no akuntan, no tukang cukur, no mahasiswa, penjilat anjing no pelatih kebugaran, penjilat anjing no salesman, penjilat anjing no bajingan sosial. Pria baik. Betapa baiknya pria ini. Apakah ini pengejaran keras dari kesetiaan selama 10 tahun? Apakah seperti ini cara hidupmu selama 10 tahun terakhir? Apakah kamu yakin tidak lelah bermain dan ingin menemukan orang jujur untuk menggantikanmu? Jadi, ketekunan selama 10 tahun hanya karena kamu berjalan di antara pria lain setiap hari. Di permukaan, kamu telah menunggu selama 10 tahun. Sebenarnya, tidak ada waktu luang. Tidak aku heran kamu punya ketekunan dan sikap yang begitu baik. Bisakah kamu merasa kesal setelah bermain begitu lama?
Ini sama sekali bukan menunggu seseorang selama 10 tahun, ini benar-benar menebar jaring kemana-mana, selama pria berkualitas tinggi tertangkap. Dia tidak akan rugi banyak. Peluang sukses ini jauh lebih efisien daripada hanya menatap satu orang dan tidak melepaskannya. Tetapi di antara 10 pria berkualitas tinggi itu, yang lain telah melihat tipu daya Du Xiaoyue, dan mereka hanya mempermainkannya saja. Hanya dia yang bodoh. Dia malah menikahinya di kampung halaman. Sial. Dengan marah, Liu Wenze menutup mulutnya lebar-lebar. Maaf untuk pertama kalinya. Chen Yuan terdiam. Awalnya, dia hanya ingin mengungkap sifat buruk Du Xiaoyue. Ngomong-ngomong, cari tahu siapa pria liar yang berselingkuh dengan Du Xiaoyue. Siapa sangka apa yang dilakukan wanita ini di belakangnya bisa begitu dahsyat. Jauh lebih hebat dari yang dibayangkan. Adikmu. 100 tahun hidupmu lebih menarik daripada 1000 tahun ujian di tanah suci Kaisar. Terkesan. Du Xiaoyue, kau terlalu banyak menipu orang. Liu Wenze tidak tahan lagi. Matanya merah padam. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia meninju Du Xiaoyue. Meskipun Liu Wenze tidak berlatih kekuatan supranatural atau metode rahasia apapun, dan juga tidak memiliki keterampilan bertarung. Namun dengan bantuan Chen Yuan, dia telah berubah menjadi tubuh kehidupan puncak tingkat kelima. Kekuatan tubuhnya sebanding dengan tingkat ke-10 galaksi. Dia meninju dengan marah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Du Xiaoyue sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dengan satu pukulan, langit langsung berubah menjadi kabut darah. Ayah, jangan gegabah. Aku putramu. Bahkan jika tidak ada hubungan darah, aku sudah menganggapmu sebagai ayahku sendiri setelah bertahun-tahun menjalin hubungan. Kakek, apakah kau lupa betapa kau mencintaiku selama bertahun-tahun ini? Kita adalah keluarga. Kakek, aku Xiao Juan. Apapun yang orang lain katakan, Xiao Juan selalu menjadi cicitmu. Keturunan keluarga Liu segera berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka menangis bersama. Saat ini, mereka masih belum mengerti bahwa Liu Wenze, seorang bajingan abadi, sekarang mendapat bantuan dari Kaisar Chen Yuan. Saya khawatir ini akan menjadi masalah besar. Dibandingkan dengan warisan keluarga Liu, persahabatan dengan Kaisar Chen Yuan adalah warisan tertinggi keluarga Liu. Saat ini, tidak masalah apakah kalian memiliki hubungan darah. Kau adalah ayahku tersayang. Kau adalah kakekku tersayang. Leluhurku tersayang. Pergi. Keluar dari sini. Aku bukan keturunan kalian yang durhaka. Ketika Du Xiaoyue ingin membunuhku, tak seorang pun dari kalian maju untuk menghentikanku. Itu benar-benar bukan urusanku. Aku, Liu Wenze, membesarkan sekelompok serigala bermata putih. Bab 1650. Liu Wenze akhirnya melunakkan hatinya. Demi keturunan yang telah dibesarkan selama lebih dari 100 tahun, dia tidak membunuhnya. Hanya memutuskan hubungan. Itu tidak menyakiti hidupnya. Lebih dari 100 tahun memberi dukungan emosional. Membesarkannya dengan tangannya sendiri. Melihat anak-anak secara bertahap menjadi bijaksana, pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, menikah, memiliki anak. Bahkan seekor anjing akan mengembangkan perasaan jika dipelihara dalam waktu lama. Apalagi generasi mendatang. Hanya saja dia adalah anak yang dibesarkan untuk orang lain. Cepat. Seluruh keturunan dari kompleks keluarga Liu diusir. Hanya Lao Liu yang memandang halaman yang kosong, diam-diam merasa sedih. Dia akhirnya menjadi seorang penyendiri. Tapi itu tidak masalah. Keturunan masa lalu ini mungkin tidak akan datang menemuinya sekali dalam beberapa tahun. Bahkan jika mereka benar-benar datang menemuinya, mereka mungkin masih memikirkan warisannya. Anak yang berbakti dan cucu yang berbudi luhur seperti ini, tidak masalah. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, tetapi tanpa diduga, persahabatan antara kakak beradik ini menjadi lebih kuat dan lebih dapat diandalkan pada akhirnya. Tuan Muda Wang itu, apakah ada yang tahu siapa dia? Tanya Chen Yuan dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya sangat lembut, puluhan ribu pejabat tinggi bumi yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Jelas sekali, Tuan Muda Wang, ini adalah pelaku yang membuat Liu Wenze senang menjadi ayahnya. Kepada Yang Mulia Kaisar, nama orang ini adalah Wang Quan. Saat ini ia adalah kepala keluarga Wang, salah satu dari 8 keluarga besar Huaguo asli di bumi. Konon ia masih seorang jenius asli. Saat ini usianya lebih dari 150 tahun dan kultivasinya telah menembus tingkat bintang. Ia menjual properti di bumi, sehingga ia mendapatkan banyak sumber daya kultivasi, dan ia juga mendapatkan tempat untuk menjelajahi alam rahasia waktu. Laporan pejabat tinggi bumi langsung terlihat. Di antara begitu banyak pejabat tinggi, memang ada orang yang mengenal Tuan Muda Wang ini. Baik, tangkap, hapus kultivasimu, dan serahkan kepada Yang Mulia Kaisar. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan ringan. Baik, Yang Mulia Kaisar. Semua pejabat tinggi di bumi mengangguk. Saat itu juga, ratusan sosok kembali berterbangan. Ayah, Chen Yuan,
Kakak Chen Yuan. Bos. Kakak laki-laki. Kakek. Yang pertama menanggung beban adalah Chen Yanuo, Chen Yanxi, dua saudara kandung, dan Ye Han menyusul di belakang. Kemudian disusul Su Lele, Gao Suanyin, Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Chu Yumo, Qian Mengmeng, He Ziying, Zhou Ruoxi, Wang Mengmeng, Yue Lingsuang, Wei Ziling, Qin Wushuang, Qin Pian, Yao Qingtan, Niwen Xiuzi, Jiang Manying, Tina Morgan, Suan Yuan Duo dan lainnya. Ada juga Suantian Yaozu, Tuan Long, Zhang Haotian, dan tokoh-tokoh familiar lainnya. Adapun Lan Xingyue, Sui Mengrou, Dewi Zilan, Yao Xiaoqi, Dewi Langit, Dewi Peony, Long Yan dan lainnya, tampaknya mereka tidak menjaga bumi. Sejak Chen Yuan pergi, mereka kembali ke planet asal mereka. Atau bergabung dengan medan perang galaksi. Sampai jumpa lagi. Para gadis hampir tidak bisa menahan air mata mereka. Bos, kemana saja kau selama ini? Kami telah menunggumu dengan susah payah. Yue Lingsuang menangis terseduh-seduh. Dia dulunya adalah asisten Chen Yuan yang paling cakap. Sekarang dialah orang yang memiliki real estate terbanyak di planet ini. Konon dia memiliki jutaan rumah. Orang aborigin terkaya di bumi. Yuan, kembalilah kali ini, bisakah kau tidak pergi lagi? Bahkan jika kau pergi, bawalah kami bersamamu, tanya Ye Han. Dasar playboy, bisakah orang-orang setuju dengan haremmu yang berjumlah 3.000? Asalkan kau tidak seperti terakhir kali, kau akan pergi lagi dalam beberapa hari setelah kembali. Keluh Qin Wushuang pelan. Aku tahu kau adalah pemimpin umat manusia sekarang. Kau adalah Kaisar Agung Chen Yuan dari alam semesta Megatron. Kau sudah cukup kuat. Aku hanya ingin kau aman dan sehat, bahkan jika kau hanya menghabiskan sedikit lebih banyak waktu di sisiku. Kata Zhao Yuqi. Kau, mencuri hatiku dan pergi begitu saja. Aku menunggumu selama lebih dari 10 tahun, dan kemudian aku menunggumu selama lebih dari 100 tahun. Kau terlalu berlebihan, kata Suan Yuan Duo dengan marah. Basis kultivasinya saat ini telah menembus tingkat ketiga penguasa. Kekuatan kultivasinya seharusnya menjadi yang terkuat ketiga di antara penduduk asli bumi. Dua teratas adalah Chen Yuan dan yang lainnya adalah Lin Sutong. Chen Yuan menatap orang kepercayaannya dengan air mata mengalir di wajahnya. Rasanya ada yang salah denganku. Dulu, dia mencurahkan dirinya untuk menjilat emas anjing, hanya untuk memperkuat serangan baliknya. Benar-benar mengecewakan banyak orang. Aku juga membuang banyak waktu. Kali ini, aku tidak akan pergi lagi, jangan khawatir. Bahkan jika aku ingin pergi, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Dulu karena aku tidak punya kekuatan, tapi sekarang, aku akan membawa seluruh bumi bersamaku, tidak. Seluruh tata surya. Chen Yuan sudah mengambil keputusan. Bagaimanapun, alam semesta telah memasuki periode kehancuran, tepat sebelum kehancuran Bima Sakti. Kumpulkan seluruh tata surya. Diameter tata surya sekitar 2 hingga 3 tahun cahaya. Ini hanya sebagian kecil dari ruang untuk alam semesta awal. Itu bisa muat dengan sempurna. Pada saat itu, lingkungan tata surya yang sepenuhnya identik akan diciptakan di alam semesta awal. Ini tidak hanya dapat memberikan target yang menjilati anjing lingkungan yang lebih cocok untuk kultivasi dan memiliki indeks energi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, faktor keamanan akan sangat meningkat. Ini juga memudahkan Peridanyin untuk menguji obat dan memurnikan alkimia, dan mengkultivasi sekelompok dewa kosmik lebih cepat. Biarkan itu disucikan. Dapatkan semuanya sekaligus. Benarkah? Apakah kau yakin tidak akan pergi lagi? Tentu saja. Chen Yuan mengangguk. Melihat medan sura di depannya, di permukaan tampak harmonis, tetapi sebenarnya bergejolak. Dewa Jiulian harus segera diserang balik. Selama metode avatar 9 takdir berhasil, dan satu pikiran berubah menjadi 9 tubuh, tidak ada jumlah jilatan anjing yang dapat ditangani dengan mudah. Dan itu dapat menyelesaikan masalah medan sura secara signifikan. Bahkan jilatan anjing dengan skor penuh pun tidak akan berubah pikiran dan dapat memiliki toleransi yang besar terhadapmu. Tapi itu tidak berarti kamu tidak akan cemburu sama sekali. Tidak berarti kamu tidak akan marah. Tidak akan saling bermusuhan. Hanya saja beberapa kompromi telah dibuat di beberapa tingkatan, itu saja. Itu tidak berarti mereka bersedia. Untuk menyelesaikan masalah ini, metode cloning 9 nyawa sangat diperlukan. Selain itu, Peri Danyin dan Peri Varietas juga harus menemukan kesempatan untuk menyerang mereka. Segera, Chen Yuan membawa semua orang kembali ke rumah Chen. Lapisan atas bumi semuanya tersebar. Kembali ke bumi kali ini. Selain mengenang masa lalu, aku berencana melatih semua subjek penjilat anjing hingga mencapai tingkat dewa alam semesta. Ketika Chen Yuan kembali, ada satu hal lagi yang ingin dia selidiki dengan lebih teliti. Itulah pengalaman hidup saya. Chen Yuan selalu menghindari pertanyaan ini sebelumnya. Mungkin karena dia takut akan ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, jika itu masalahnya, maka orang tua kandungnya tidak akan keberatan.
Tidak masalah apakah dia menemukannya atau tidak. Lagi pula, dia tidak berniat untuk mengakui kerabatnya. Tetapi kali ini, saat memurnikan sisa jiwa leluhur Tian Yuan, Chen Yuan samar-samar memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin dia mendapatkan sistem itu, bukan secara kebetulan. Jelas ada tangan besar tak terlihat di baliknya, dan banyak hal telah diatur. Saatnya untuk mencari tahu. Meskipun tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi saat itu. Jangan lupa bahwa Chen Yuan mahir dalam hukum waktu, dan dia juga dibantu oleh menara waktu. Melacak waktu dan menemukan masa lalu bukanlah hal yang sulit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.